kasih. Selamat pagi, salam damai sejahtera, semangat, Tuhan memberkati, sehat selalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum kita berdoa, kita merenungkan sedikit firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 3 dan 4. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini cerita tentang bendahara yang tidak jujur, dituduhkan menghambur-hamburkan uang, yang dituduhkan kepada dia itu perbuatannya itu tidak baik, gitu ya. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Dia memanggil orang-orang yang selama ini menjadi rekan dagangnya dia. Kemudian selama ini dia mengambil 2, dia kasih 4, selama ini dia punya 5 dikasih 10, ya saudara, dia up semuanya itu, saudara ya. Kemudian saudara, dengan perbuatannya itu dia tidak jadi dipecat, tetapi dia dipuji oleh tuannya. Nah, apa yang perlu kita belajar dari firman Tuhan di sini, saudara ya, kita perlu belajar tentang hal-hal yang sebenarnya kita semuanya sudah memilikinya, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, dari ayat ini, saudaraku, 2 ayat ini, ayat 3 dan 4 ini, kita dapat memperoleh, saudaraku ya, pengertian, penerangan dari firman Tuhan. Saudara, bendahara ini sebenarnya akan kena masalah, gitu, akan punya masalah, ya saudara ya, akan adanya masalah, ya. Ini kita lihat dari ayat ini, kata bendahara itu dalam arti, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendaharanya. Jadi yang pertama, saudaraku, orang ini mengerti orang ini akan ada masalah, gitu. Ya, untuk update diri kita, saudaraku ya, penting, saudaraku, kita mengerti, kita mengenal diri, apakah ada masalah dalam diri kita, saudaraku ya, yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah mengenal kemampuan yang ada pada diri. Ya. Setelah kita mengerti, kita memahami adanya sebuah masalah, saudaraku ya, kemudian yang kedua adalah mengenal kemampuan yang ada pada diri, menggali, saudaraku ya, kita bisa apa, gitu, apa yang akan saya lakukan, kita punya apa. Nah, ini menggali, saudaraku ya, dari ayat ini kita menggali diri kita, saudaraku, dengan berhubungan masalah tadi ya. Kemudian yang ketiga, mengekspos diri, saudaraku ya, lalu mengasah diri, lalu melakukan apa yang dia punya itu, lalu ya, dari kemampuan mengenal diri tadi, yang ketiga ini, saudaraku, dia mendapatkan, lalu dia ekspos dirinya, lalu dia dengan apa yang punya itu dia kerjakan, saudaraku ya, dia kerjakan. Nah, ini saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita banyak hal di dalam hidup kita itu, saudaraku ya. Ada satu permasalahan. Dulu saya di gereja itu pernah ada seminar, ya, pernah ada seminar itu tentang karakter, saudaraku ya. Karakter itu, untuk rumus karakter itu katanya itu jumlah masalah yang kita hadapi, kemudian di jumlah waktu yang kita punya untuk menyelesaikan, kemudian dijumlah juga dengan jalan keluar atau nilai-nilai yang untuk keluar dari masalah itu terus-menerus dilakukan, itu terjadilah karakter, katanya gitu.
Nah, rupanya saudaraku permasalahan itu penting. Rupanya permasalahan itu bukan selalu penderitaan, saudara ya. Permasalahan bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita, gitu, untuk menolong situasi, keluar dari situasi, gitu ya, saudara ya. Nah, selama ini, saudaraku ya, pandemi ini, gitu ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita bergereja, saudaraku ya, mau nggak mau kadang kita terkena imbasnya, gitu. Kita terkena imbasnya. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mencerahkan kita untuk kita terus berdoa, saudara ya, untuk kita terus berdoa, mengetahui permasalahannya, gitu. Ya, oh iya, gitu. Ini masa pandemi, ya. Saya selalu update, saudaraku, ya, ada ndak obat-obat tradisional, gitu. Saudaraku, saya update diri saya, saudaraku, untuk mengetahui, oh ada obat tradisional apa ya? Katanya ada daun apa itu kemarin, daun sungkai, kayu sungkai, daun kayu sungkai. Weh, ternyata di depan rumah saya di Salatiga ada daun kayu sungkai. Kemudian ada lagi, saudaraku, banyak macamnya, saudaraku ya, yang eh, bisa kita update, saudara. Tapi lebih lagi kita sebagai gereja, kita justru adanya masalah itu kita menjadi bisa berdoa, satu. Yang kedua, saudaraku, kita menjadi mengerti apa, mencari jalan keluar tadi, saudara ya, mengupdate diri kita sehingga kita punya jalan keluar. Yang ketiga, saudaraku, kita bisa mengekspos, oh iya saya punya, saya punya. Nah, saya juga punya tantangan di pekerjaan, saudaraku ya. Dengan kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, berdoa adanya suatu masalah, saudaraku ya, lalu saya berdoa, saudaraku, berdoa melihat kemampuan diri dengan belajar, dengan membaca, mengenal, saudaraku ya, berdoa. Kemudian saudaraku, lalu saya ekspos diri saya, oh ya, saya untuk kesana saya butuh ini, saya butuh itu, gitu ya. Lalu saudaraku, saya menemukan jalan keluarnya itu. Saudara-saudara, mari kita itu jadi akhirnya diri kita terupdate, saudaraku ya. Nah, mari kita berdoa, saudara, dengan situasi bangsa kita yang dikatakan Pak Ganjar di Jawa Tengah aja naik begitu tinggi, saudaraku. Ya, ini permasalahan ya, saudara, permasalahan. Kita harus lebih hati-hati lagi, kita harus lebih taat lagi dengan protokol kesehatan, jangan banyak pergi kalau enggak penting. Nah, mari kita berdoa. Setelah kita mengerti sebuah permasalahan itu, saudaraku ya, terus kita, saudaraku, cari jalan keluarnya. Mari kita berdoa, saudaraku, mengenal diri kita. Kita bahaya di mana, gitu lah. Saudaraku, jangan kita apa namanya, nekat kalau kita ini, saudaraku, tidak tahu, gitu ya, mata buta, gitu, tidak tahu, saudaraku ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, tadi kita dengan kita mengerti kemampuan diri kita, dengan kita mengenal diri kita, saudaraku, kita dapat melakukan, mengekspos diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ya saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita angkat permasalahan bangsa kita angkat permasalahan saudara-saudara, kita angkat permasalahan jemaat Tuhan, ya saudara ya, kita doakan supaya kita bisa memperoleh jalan keluar. Mari kita berdoa.